Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Rita Susanti Sarileba, NIM 1903030002, kelas A semester 3. Tugas yang kedua, metode penelitian sosial, dan kesempatan kali ini saya akan mereview materi buku yang kedua yang berjudul Metode Penelitian atau Penulis Proposal. Banyak orang pertimbangkan kata penelitian dan segala sesuatu yang didasarkan kata tersebut tidak menyenangkan. Tapi, penelitian bisa menjadi istilah yang berharga, itu bisa mengungkapkan jawaban atas pertanyaan tidak mungkin. Dua pertanyaan dasar yang harus dipelajari oleh peneliti pemula untuk dijawab adalah bagaimana dan kapan menggunakan metode penelitian dan statistik prosedur. Mengembangkan metode dan prosedur adalah tugas berharga, tetapi fokus untuk sebagian besar mahasiswa, penelitian harus pada aplikasi. Meskipun ahli statistik peneliti sama-sama penting menghasilkan hasil penelitian, khususnya berbeda-beda. Ahli statistik menghasilkan prosedur atau rumus statistik yang disebut algoritma. Peneliti menggunakan algoritma ini untuk menyelidiki pernyataan penelitian dan hipotesis. Hasil usaha koperasi ini sudah bisa memajukan pemahaman kita tentang fenomena yang dipelajari. Karakteristik metode ilmiah. 5 ciri prinsip dasar yang membedakan metode ilmiah dari metode mengetahui lainnya. Pendekatan penelitian yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ini tidak dapat dianggap sebagai pendekatan ilmiah. 5 ciri prinsip dasar tersebut adalah: yang pertama, penelitian ilmiah bersifat publik, sains itu objektif, sains yang bersifat empiris, ilmu itu sistematis dan kumulatif, sains bersifat prediktif. Prosedur penelitian. Penggunaan metode penelitian ilmu dimaksudkan untuk memberikan evaluasi data yang objektif dan tidak biasa, menginvestigasi pertanyaan penelitian dan hipotesis sistematis. Keduanya peneliti akademis dan sektor swasta mengikuti 8 langkah pengembangan rantai prosedur. Proses penelitian 8 langkah yang khas meliputi: yang pertama, pilih masalah, review penelitian dan teori yang ada jika relevan, kembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian, menentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai, kumpulkan data yang relevan, analisis dan interpretasikan hasilnya, sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai, replikasi peneliti bila perlu. Sektor penelitian akademik dan swasta. Praktik penelitian dibagi menjadi 2 sektor utama, akademis dan swasta. Penelitian akademis dan swasta terkadang disebut sebagai peneliti dasar dan terapan. Namun, istilah-istilah ini tidak digunakan dalam teks ini karena penelitian kedua sektor dapat menjadi dasar atau diterapkan. Kedua sektor penelitian tersebut sama penting dan dalam banyak kasus keduanya bekerja sama untuk menyelesaikan masalah media massa. Penelitian sektor akademik dilakukan oleh para sarjana dan perguruan tinggi dan universitas. Ini juga secara umum memberi bahwa penelitian memiliki pendekatan teoris atau ilmiah, yaitu hasilnya dimaksudkan untuk membantu menjelaskan media massa dan pengaruhnya terhadap individu. Penelitian sektor swasta dilakukan oleh non-pemerintah, bisnis, dan industri atau konsultan penelitian mereka. Ini penelitian terapan umum, artinya hasil dimaksudkan untuk digunakan dalam situasi pengembangan keputusan. Ada perbedaan antara akademik dan sektor swasta penelitian. Misalnya, peneliti akademik bersifat publik, ada yang lain peneliti atau organisasi penelitian yang ingin menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti akademis harus bisa dilakukan jadi hanya dengan meminta peneliti asli untuk data mentah. Perbedaan ilmiah antara sektor akademik dan swasta penelitian melibatkan jumlah waktu yang diizinkan untuk melakukan kerja.
Selain itu, peneliti akademis umumnya lebih murah untuk dilakukan daripada peneliti di sektor swasta. Penting juga bagi semua peneliti untuk menahan diri dari keterkaitan pada peneliti akademis atau sektor swasta seperti label stereotip, tidak realitas, tidak pantas, bertele-tele, dan ruang lingkup terbatas. Bab 2. Prosedur penelitian. Dalam bab ini menjelaskan proses yang terlibat dalam mengidentifikasi dan mengembangkan topik untuk investigasi penelitian. Untuk itu didasarkan peneliti pertimbangan beberapa sumber ide potensial, termasuk analisis kritis dan situasi sehari-hari. Langkah-langkah dalam mengembangkan topik investigasi secara alamiah menjadi lebih mudah dengan pengalaman. Peneliti pemula perlu memberikan perhatian khusus pada materi sudah tersedia. Mereka seharusnya tidak mencoba menangani penelitian yang luas pertanyaannya, tetapi harus mencoba mengisolasi subtopik yang lebih kecil dan lebih praktis untuk belajar. Memilih topik penelitian. Memilih topik penelitian bukanlah urusan semua peneliti. Faktanya, hanya sedikit penyelidiki di bidang komunikasi yang beruntung cukup untuk dapat memilih dan berkonsentrasi pada suatu bidang penelitian menarik bagi mereka. Banyak yang kemudian diidentifikasi dengan studi yang spesifik, jenis seperti metodologi kelompok, fokus, iklan majalah atau komunikasi dan hukum. Majalah dan terbitan berkala. Banyak pendidik merasa terbitan selain jurnal profesional banyak berisi artikel yang dipermudah yang ditulis untuk masyarakat umum. Ringkasan penelitian. Organisasi riset profesional penerbitan ringkasan secara tidak teratur yang memberikan pandangan dekat pada bidang utama penelitian di berbagai bidang. Ringkasan ini seringkali berguna untuk memperoleh informasi tentang topik penelitian karena mereka mensurvei berbagai macam penelitian. Situasi sehari-hari. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai jenis komunikasi via penyiaran dan percetakan, kemudian interpersonal, hubungan masyarakat, kampanye, dan lain sebagainya. Mengarsipkan data. Data historis digunakan oleh peneliti untuk menyelidiki pertanyaan yang berbeda dari itu, yang awalnya ditunjukkan untuk menangani data. Sebagai contoh, buku peringkat memberikan informasi tentang ukuran audiens dan komposisi untuk periode waktu tertentu. Keuntungan analisis sekunder. Idealnya setiap peneliti harus melakukan proyek peneliti beberapa besarnya untuk belajar tentang desain, pengumpulan data, dan analisis. Sayangnya, situasi ideal tidak ada. Penelitian modern terlalu mahal. Selain itu, karena metodologi survei menjadi sangat kompleks, jarang ditemukan atau peneliti atau bahkan peneliti kecil kelompok peneliti yang ahli dalam semua fase studi besar. Kerugian analisis sekunder. Peneliti yang menggunakan analisis sekunder dibatasi pada jenis hipotesis atau pertanyaan peneliti yang dapat diselidiki, dan sudah ada karena tidak ada cara untuk kembali lebih jauh informasi. Menentukan relevansi topik. Setelah itu penelitian dasar dipilih atau ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa topik tersebut bermanfaat. Langkah ini bisa dicapai dengan menjawab pertanyaan dasar. Meninjau literatur. Peneliti yang melakukan kajian berdasarkan pedoman ilmiah penelitian tidak pernah memulai proyek penelitian tanpa konsultasi terlebih dahulu literatur yang tersedia. Review memberikan informasi tentang apa itu, bagaimana itu dilakukan, dan hasil apa yang dihasilkan. Menyatakan hipotesis penelitian. Setelah area penelitian umum telah diidentifikasi dengan existing dalam tinjauan pustaka, peneliti harus menyatakan masalah sebagai potensi yang bisa diterapkan pertanyaan penelitian. Hipotesis adalah formal tentang hubungan antara variabel dan itu diuji secara langsung. Peneliti dan eksperimental. Diperlukan pendekatan penelitian yang berbeda. Beberapa pertanyaan membutuhkan metodologi survei melalui telepon
atau surat. Yang lainnya paling baik dijawab melalui wawancara langsung. Masih ada masalah lain yang memerlukan situasi laboratorium terkontrol untuk menghilangkan variabel asing. Pemasok riset dan layanan lapangan. Kebanyakan peneliti tidak benar-benar melakukan fase proyek yang mereka awasi. Begitulah, meskipun biasanya mereka mendesain proyek penelitian, menentukan sampel yang dipelajari, akan mempersiapkan instrumen pengukuran, para peneliti umumnya tidak benar-benar melakukan panggilan telepon atau mewawancarai responden pusat perbelanjaan. Para peneliti malah membuat kontrak dengan peneliti pemasok atau layanan lapangan untuk melakukan tugas-tugas ini. Demikian hasil penjelasan saya atau review dari buku ini. Sekian dan terima kasih.